Ya, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah kalau kita kembali dapat hadir dalam ibadah pada minggu yang kelima. Dan rasanya tahun ini saya 2 kali masuk pada minggu yang kelima. Dan itu berarti ada pesan-pesan yang sangat kuat, yang istimewa, yang harus kita dengar dengan baik pada hari-hari ini. Puji Tuhan, dalam perjalanan kemarin dengan 38 orang dari Malang atau Ampel Gading, juga jemaat Banjarmasin, kemudian dari Surabaya perjalanan ke Holy Land atau ke Tanah Suci, semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, dan saya berdoa supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berikan tepuk tangan kita. Dan saya memang menitip pesan kepada semua peserta itu bahwa perjalanan tersebut bukanlah perjalanan biasa, tetapi adalah perjalanan rohani, ziarah rohani yang sesungguhnya harus membawa semakin melekat hidup kita ini kepada Tuhan, semakin teguh, semakin kuat berakar di dalam Dia. Dan dari pesan-pesan yang saya sampaikan buat mereka, saya sendiri juga mencatat beberapa pesan yang Tuhan catatkan buat saya, dan tentu itu harus saya bagikan kepada saudara. Amin. Dan semakin saya merasakan bahwa bagi saya itu perjalanan ke-8 kalinya, dan bagi saya ini merupakan satu perjalanan yang lebih istimewa. Ya, bukan berarti 7 grup yang pernah saya ada di sana itu tidak baik, tetapi saya melihat kekompakan dan hadirat Allah dan pesan-pesan yang semakin kuat ini juga menunjukkan bahwa memang kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu semakin dekat. Mari yang percaya berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, terasa sekali bahwa hadirat Allah setiap kami menginjak, pada saat kami mulai memasuki tanah perjanjian dan menuju pada tempat-tempat yang harus kami kunjungi, itu benar-benar semakin terasa pesan-pesan yang lebih spesifik untuk umat Tuhan hari-hari ini. Maka saya mengajak saudara sesuai dengan pesan yang Tuhan taruh, untuk kita mau mengerti lebih lagi apa sih yang sesungguhnya harus kita lakukan hari-hari ini. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Apa yang menjadi motivasi saudara menjalani semua aktivitas. Apa yang menjadi dasar-dasar saudara melakukan segala sesuatu hari-hari ini. Ini harus semakin jelas alasan-alasan atau dasar-dasarnya. Mari buka pertama sesuai dengan pesan yang saya terima dari Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, karena inilah juga yang Tuhan taruh dalam hati saya, sampaikan kepada seluruh umatku bahwa saatnya sudah sangat dekat. Ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi kita baca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi kita baca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semua berkata, dan boleh kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Saudara, sudah berapa lama kita berdoa seperti ini? Dalam setiap ibadah kita selalu berdoa, Bapa kami. Dan adakah sungguh-sungguh doa Bapa kami yang kita doakan setiap kali? Dan saya percaya saudara tidak hanya berdoa ketika di dalam gereja, dalam ibadah seperti ini, tetapi di rumah pun saya percaya saudara juga berdoa. Adakah itu sebuah lafal yang keluar otomatis dari mulut bibir kita? Ataukah itu memang disertai dengan sebuah kerinduan? Kerinduan karena percaya bahwa hanya Dialah Raja di atas segala raja.
Hanya dialah yang sanggup akan menyelesaikan semua perkara-perkara yang sedang terjadi di tengah dunia sekarang ini. Atau itu hanya sebuah ayat-ayat atau perkataan-perkataan hafalan yang tidak ada artinya sama sekali. Ini patut menjadi kembali perhatian kita. Apalagi kalau kemudian diawalinya dengan Bapa kami yang di surga. Ini jelas tujuannya. Ini jelas penyebutannya. Kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita menaruh pengharapan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Adakah kita berdoa seperti ini, tetapi masih juga belum punya pengertian bahwa yang dimaksud datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi terjadilah kehendakmu, tapi dalam hidupku ya kehendakku yang jadi. Kita berulang-ulang berdoa seperti ini. Ya, adakah doa yang kita naikkan, kita panjatkan itu adalah doa harapan kita? Hanya dialah Raja ketika dia datang. Hanya dialah yang sanggup menyelesaikan semua problema kehidupan manusia. Sudah ribuan tahun, saudara. Umat manusia ini merasa mampu, merasa bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tapi ternyata tidak ada ujung pangkalnya. Menarik sekali. Dan saya bersyukur ketika saya tiba di Surabaya masuk rumah itu sebenarnya saya lihat jam 00.30, setengah 1 pagi. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk membuka televisi. Dan kemudian saya tidak memilih channel, tapi channel yang kemudian saya nggak tahu, lupa sudah channelnya yang saya ambil. Tapi ketika itu persis yang sedang saya ikuti adalah siaran sidang umum PBB. Dan ketika itu yang berpidato adalah seorang presiden yang dari Iran, Ahmadinejad. Yang hari-hari ini sedang menjadi perhatian dunia. Saya bersyukur luar biasa karena pesan ini kuat. Dan ditambah dengan informasi dari sidang umum PBB itu. Jadi kalau di sana ini Jumat berarti di sononya Kamis itu. Saya sampai ternyata kaget. Oh luar biasa ini. Tuhanku tidak pernah salah memberi pesan di Yerusalem untuk menyampaikan tentang persiapan gereja untuk menyongsong kerajaan Allah untuk segera datang, dan bahkan memberikan keberanian sebuah pernyataan, hanya kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku, bukan kehendak siapapun juga. Mari berikan tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan. Saya terperangah mendengarkan pidato itu karena dunia sekarang sedang memberikan perhatian penuh kepada negara yang disebut dengan Iran, yang ditengarai mempunyai nuklir yang mampu akan menghancurkan dunia, khususnya Israel. Kenapa saya kemudian perhatikan itu? Dengan berapi-api dia menyatakan pembelaannya tentang negerinya. Tetapi itu intinya. Inti yang kedua adalah bagaimana mereka merasa ketidakadilan yang sedang terjadi di tengah dunia sekarang ini. Dan sepertinya dia itu mau mengungkapkan pembelaan mengapa negaranya melakukan demikian. Dikatakan tidak ada akibat kalau nggak ada sebab. Sehingga kami melakukan satu proteksi. Dan dunia sedang mencari solusi. Pernyataan terakhir inilah yang menarik bagi saya dari seorang presiden bernama Ahmadinejad dari Iran. Dia mengatakan persoalan dunia ini tidak akan pernah selesai kecuali ketika Sang Imam Mahdi, Hakim Agung Isa Al-Masih segera datang ke dalam dunia ini. Wow, ini pernyataan mengejutkan. Sementara kami ketika ada di Yerusalem kemarin mendapatkan seorang guide yang beberapa tahun yang lalu pernah saya bertemu dengan dia dan dia menjadi guide. Dan saya tahu yang bernama Odette ini adalah seorang yang gemuk 110 kilo beratnya. Sekarang tinggal 70 sekian.
Jadi ketika ketemu pertama saya kaget. Katanya Odet, mana Odetnya? Kenapa ini menarik untuk saya saksikan? Karena dia seorang Yahudi, tetapi Yahudi Mesianik. Yang artinya dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang membaptis adalah Pak Bambang Yonan dari Medan. Berikan dulu tepuk tangan, saudara. Memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik. Dengan berani dia memberikan pernyataan-pernyataan bahwa Yerusalem adalah kota suci yang diharapkan oleh 3 kelompok agama besar dunia. Yahudi, Kristen, Islam. Ketiga-tiganya sedang menantikan Mesias untuk datang. Bagi Yahudi itu pertama kali, bagi Kristen kedua kalinya. Bagi kelompok Muslim itu 1 kali. Datang sebagai hakim. Ini bukan berita biasa. Dan kenapa jam 12:30 malam yang begitu kelelahan luar biasa sebenarnya. Saya hanya sempat cuci kaki, ganti pakaian, dan kemudian duduk di depan televisi. Untuk hanya nonton pernyataan Ahmad Denajab. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Jangan anggap hari-hari ini sebagai hari-hari yang biasa. Inilah hari-hari persiapan untuk kita menyongsong datangnya Sang Juru Selamat, Mesias untuk kedua kalinya. Tepuk tangan yang lebih panjang bagi. Dan saya juga, saya tidak sempat, memang setelah itu adalah Perdana Menteri Israel Netanyahu. Saya hanya sempat melihat ketika di televisi itu dia memberikan gambar-gambar tentang bahayanya nuklir yang sedang dipersiapkan oleh Iran. Dengan stage pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Tapi saya belum sampai tuntas mendengarkan pidatonya. Tetapi saya mendapatkan email dari teman-teman apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Semuanya mengerucut kepada satu pernyataan yang sama. Bahwa Mesias harus segera datang. Hanya dialah yang sanggup menyelesaikan masalah dunia. Tetapi tekanan yang dia sampaikan adalah soal keadilan. Bangsa kami sampai dengan hari ini mendapat perlakuan yang tidak adil. Dunia mengetahui bagaimana Hitler membunuh atau pembunuhan massal dari orang-orang Yahudi. Sejarah mencatat. Dan dia sebutkan semua peristiwa-peristiwa dunia itu. Tapi tekanan pernyataan yang saya garis bawahi adalah tentang tidak adanya keadilan. Hanya Mesiaslah yang akan mampu menghadirkan keadilan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Maka sekali lagi doa kita saya akan baca kembali dalam ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang artinya buat saudara dan saya bukan hanya terjadi di bumi dunia, bumi Indonesia, tapi bumi rumah tanggamu, bumi kehidupanmu. Jangan hanya berdoa kehendakmu yang jadi, tetapi kenyataannya saudara dan saya menjalankan kehidupan sakarpe dewe. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika saya merenungkan firman Allah ini, Tuhan mengingatkan tentang satu hamba Tuhan yang besar, murid Yesus yang bernama Yohanes. Dalam satu perjamuan dia itu selalu meletakkan kepalanya di dada Yesus. Karena dia merasakan kelembutan yang luar biasa. Hanya satu-satunya murid yang berani meletakkan kepalanya di dada Yesus. Yohanes. Tetapi apa yang dia nyatakan dalam pengalaman pribadinya, yang dia nyatakan dalam kitab Wahyu, tolong dibuka kitab Wahyu pasal yang pertama. Apa pengalaman yang dia katakan di sana tentang Yesus Kristus ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dia datang bukan sebagai seorang yang lembut, tetapi dalam pernyataan penglihatan ketika dia berada di Pulau Patmos,
Yesus datang kepada Yohanes sebagai hakim. Saya baca cepat dari ayat yang ke-9 sampai 17. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ke Sardis dan ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dan dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya belilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaka membara, di dalam perapian suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 17 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, dan aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat di tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Kali ini Yohanes tidak melihatnya sebagai seorang yang lemah lembut, tetapi dia hadir sebagai apa? Hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara terlalu istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya sekedar memberitakan kepada saudara soal berkat, tidak hanya memberitakan kepada saudara soal pemulihan, kesembuhan, tetapi hari ini keras, tetapi itu terjadi karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia tidak mengasihi seorang pun di antara kita lewat atau kita mengabaikan satu hari-hari yang penting untuk menyongsong kedatangan Tuhan, agar setiap kita menerima hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang coba perlu kita renungkan kembali. Jangan sampai kita hanya berdoa dan berdoa doa Bapa kami, khususnya pada ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kenyataan Tuhan itu melihat saudara dan saya tidak pernah mengikuti jalan-jalannya. Tidak pernah kita hidup termotivasi oleh karena rencananya. Saya ingin katakan kepada saudara sekarang, apa yang kita lakukan hari-hari ini? Adakah rancangan Tuhan sudah menjadi tujuan hidup saudara dan saya? Apakah kita sekarang ibadah dan menjalani kehidupan ini adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Sang Mesias? Atau paling tidak, adakah perilaku yang kita jalankan sekarang ini membuktikan bahwa kita memang rindu supaya Dia yang hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita? Kalau ternyata tidak kedapatan demikian, bisa jadi kita menjadi orang yang pertama yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Firman Tuhan mencatat apa? Tulisan daripada Rasul Paulus. Siapa orang pertama yang akan mendapatkan hukuman? Adalah saudara dan saya yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Amin. Ini perlu kita renungkan hari-hari ini. Saudara, itu sidang umum PBB
sebenarnya lebih banyak bicara politik. Tetapi mengapa sampai sebuah mulut menyatakan itu dalam satu forum yang dunia, sama-sama menyebut yang namanya Isa Al-Masih. Ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ini bukan perkara biasa. Kalau sampai saat di sana saja bahkan orang yang belum mengaku percaya kepada Yesus sudah menyatakan bahwa hanya Isa Al-Masih yang bisa menyelesaikan persoalan umat manusia. Mari katakan amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka saya mengatakan kepada saudara, sudahlah, kalau mau ringkas, nggak usah aneh-aneh dah hidup. Amin. Coba saudara tahu persis apa sih yang menjadi rencana Tuhan di depan kita ini. Masa apa yang akan terjadi, apa yang sedang Tuhan genapkan dalam seluruh rangkaian rancangannya atas umat manusia. Di depan kita ini yang pasti dia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Ketika saya membawa rombongan itu masuk ke satu tempat di Betania, di mana tempat itu dikuasai oleh saudara kita Muslim. Banyak beberapa di antaranya, Pak, mengapa tempat-tempat penting itu dikuasai oleh mereka? Pasti Tuhan punya maksud. Amin. Mengapa the Golden Gate yang dinubuatkan dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Mesias itu akan datang dan menginjakkan kakinya pertama di Bukit Zaitun dan akan masuk melalui pintu Golden Gate itu. Tetapi mengapa sekarang tertutup? Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, manusia boleh saja mau membuat benteng, mau ditutup. Dengan guyonan itu Odet menyatakan, mereka ini lupa rupanya kalau ini zaman modern. Mau ditutup dikira nggak bisa masuk itu Mesias. Sekarang kan ada helikopter. Maksudnya gelenyan, saudara, itu guyonan. Saya ingin mengatakan upaya manusia mau menghalangi kedatangan Tuhan, nggak ada yang mampu. Apa yang dia rencanakan pasti akan tetap digenapi. Ditunjukkan dengan mata kita bisa melihat bagaimana bukan saja orang Yahudi yang percaya bahwa ketika Sang Mesias itu datang, mereka yang mati akan bangkit pertama kali. Sehingga kubur orang-orang Yahudi itu menghadap kepada bait Allah dengan kaki yang kakinya yang paling dekat dengan bait Allah. Sehingga ketika Mesias itu datang, maka akan cepat orang pertama yang akan bangkit dan lari masuk ke bait Allah. Dan itu menjadi rebutan, saudara, menjadi tempat yang termahal. Yang paling dekat dengan tembok bait Allah itu adalah kuburan Muslim. Sementara kemudian turun ke lembah begini, naik ke atas begini. Dan itu adalah kuburan orang-orang Yahudi. Orang Kristen tidak punya kuburan. Karena orang Kristen tidak bicara tempat. Kalaupun Yesus akan datang di sono, kita yang percaya, yang mati dalam Kristus, kita pun akan bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Sekarang pertanyaan ini, kalau saudara percaya bahwa dia akan datang lagi, dan setiap kali perjamuan kudus kita selalu juga membaca sebuah pernyataan iman bahwa dia akan datang kembali dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Poin yang ke-11. Adakah kita hanya membaca dan membaca tanpa pengertian? Tanpa pengertian, kalau dengan pengertian pasti kita akan terikat, kita akan terdorong, kita akan tertarik untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi saudara dan saya pun dimulai dari hidup sendiri, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun juga, saudara harus membuktikan bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Mari berikan tepuk tangan. Ini masalahnya termasuk bukan hanya pekerjaan, bisnis, karier, pelayanan pun. Kehendakmu yang jadi. Saya tidak bermaksud bermegah, saudara. Tapi soal aniaya bagi saya itu sudah saya jalani dan sampai hari ini pun terus. Bagi saya itu tidak akan pernah lagi membuat saya surut langkah.
Saya tahu persis segala sesuatu terjadi, rambut lepas, jatuh, nggak akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Jadi kalaupun kita harus mengalami apa yang disebut sesuatu yang kurang baik, kurang enak dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi surut langkah dan jangan sampai membuat iman menjadi tawar. Sekali Yesus tetap Yesus, Dia pasti akan datang untuk kali yang kedua. Jangan sampai kita mengeluh hanya oleh karena penderitaan. Mungkin hanya soal karir yang terhambat. Mungkin soal bisnis atau mungkin hutang yang tidak tertagih. Piutang yang tidak tertagih. Yang kemudian merembet, kemudian nggak pernah hadir lagi dalam ibadah. Nggak lagi pelayanan dan sebagainya. Oh, kenapa kejadian-kejadian yang tidak mengenakan? Itu harus membuat langkah iman kita terganggu. Maka saya ingin melanjutkan saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apa yang mesti kita akan perhatikan lagi di depan kita ini. Soal perang antar bangsa sudah, kelaparan sudah, ya, aniaya sudah seperti dinubuatkan dalam Matius 24. Yang namanya kasih semakin dingin, pendurhakaan dan kemurtatan sudah terjadi. Mau apalagi, tanda apa lagi yang mau kita nantikan? Oh belum, masih jauh. Oh belum, masih jauh. Ya, coba kita tengok sebentar dalam Matius 24 untuk meneguhkan supaya kita ada arah yang jelas, ada fokus yang jelas. Kalau dibaca dari ayat 3 sampai dengan yang ke-14, itu tanda-tanda. Yang antara lain dikatakan tentang penyesatan, ayat 4 sudah terjadi. Ya. Kemudian saudara, banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Pengakuan-pengakuan itu mulai dari Amerika Latin, dari tempat-tempat yang lain juga sudah muncul tentang mereka-mereka yang mengaku Mesias. Ya, kemudian ayat 6 tentang deru perang sudah terjadi, kabar-kabar perang sudah. Jangankan perang di tempat yang jauh. Yang namanya tawuran saja sudah terjadi kok. Pemerintah kita nggak mampu itu mencegah anak-anak tawuran. Sampai ada korban katanya kemarin tuh. Ya, sudah toh. Yang namanya pertikaian konflik terjadi. Ya, ayat 6 sudah digenapi. Apalagi? Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa sudah. Ayat 7, kerajaan melawan kerajaan sudah, ada kelaparan, sering sudah ada di sekitar kita, gempa bumi itu sudah berita harian. Bahkan sekarang yang namanya Gunung Merapi atau gunung-gunung yang lain sudah mulai aktif lagi yang lain. Seperti arisan gunung di Indonesia, gantian dong katanya. Ya, yang musim kemarau seperti itu tahu-tahu di Padang, Sumatera Barat ada banjir bandang. Yang namanya bencana sudah bukan sesuatu hal yang baru, sudah. Ya, ayat 7 sudah. Ayat 8 akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru, di mana Sang Mesias yang akan datang, Yerusalem baru, sesuatu situasi dan kondisi yang baru. Ini bicara tentang dunia, tentang kehidupan umat manusia. Bahkan ayat 9 pun sudah. Bahkan beberapa korban seorang hamba Tuhan atau bahkan banyak hamba Tuhan yang sedang khotbah seperti ini, tahu-tahu dibidik dari luar, dor mati sudah. Ya, di Aceh kemarin itu tahu-tahu sedang ibadah, mereka diserbu, ya, peralatan ibadah, kursi-kursi dibakar, dihancurkan semuanya. Bahkan bukannya menghancurkan ditahan sama polisi, tetapi justru pendetanya yang ditahan sama polisi. Sudah, aniaya sudah. Apalagi? Ya, mau tunggu tambah apa lagi saudara. Dan soal murtad ayat 10 sudah. Ya, sudah. Tadi malam saya nunggu mantu saya datang karena dia melayani di mana itu akademi apa? ABM. Ya, malam sekali datang dan kemudian ada televisi RCTI itu acara mandiri dan kemudian ada sosok artis yang sedang nyanyi. Dari mantu saya Alfi mengatakan, ya, Bu Sudil mengatakan, wih ini suaranya kok enak toh gitu ya. Orang yang ganteng, hitam, gagah gitu. Wah iya dulu dia ini sudah lahir baru Bapak. Tapi kemudian dia tinggalkan Yesus dan dia masuk ini dan sekarang ganti lagi. Waduh, ganti kok gampang menekoyok baju. Kayak makanan tidak enak langsung diletakkan pesan makanan lain. Saya ingin teguhkan pada saudara.
bahwa kekristenan atau Kristen bukan sekedar agama, bukan sekedar baju, tapi ini adalah kehidupan yang Bapak berikan untuk saudara dan saya. Nabi palsu sudah muncul di mana-mana, sudah banyak menyesatkan orang. Sekarang ada pengajaran aneh-aneh yang namanya nabi palsu bukan datang dari luar, dari dalam gereja sendiri. Sudah, makanya saya mengingatkan banyak dari jemaat, hati-hati. Saya dikatakan sama teman-teman sebagai hamba Tuhan, gembala yang sangat konservatif, membiarkan, wah kalau tempat saya nggak boleh Pak, pengumuman sembarangan, disuruh ikut ini KKR seminar ini seminar. Oh di tempat saya dapat Pak, dapat pengumuman, dapat surat, masukkan tempat sampah, nggak boleh diumumkan. Saya dengar di gereja Bapak diumumkan saja itu kegiatan-kegiatan. Saya memantau. Tapi saya akan ingatkan dari mimbar, kalau nyata-nyata itu pengajaran yang sesat. Hari ini sedang terjadi, sekarang yang namanya pengurapan bukan hanya minyak. Itu ada 7 bahan bumbu yang dimasukkan, diulek jadi satu. Baru itu paling sah katanya. Aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Sampai kemarin saya mendengar dari Pak Odet di local guide dari orang Yahudi itu. Ada Pak dari Indonesia Pak mengatakan begini Pak. Bahwa di sini katanya sudah dipelihara lembu merah. Saya katakan saya di Indonesia mah nggak percaya. Lembu merah kok jauh-jauh di Israel. Meduru akeh ngapa. Buat sensasi macam-macam. Ya, lembu merah. Kemudian bikin proyek untuk rombongan besar-besaran, ratusan orang datang ke Israel untuk cari lembu merah. Orang ketemu. Saya katakan pada hamba Tuhan, oh kaduan meduru akeh. Meduru lagi sapine abang. Aneh-aneh, hati-hati. Ya, hati-hati, saudara. Soal doa juga begitu sekarang. Ada lagi lalu bahasa-bahasa apa dia penyebutan nama ini nggak boleh, nama ini nggak boleh, nama ini. Alah kok jadi pinter mento ya. Ya. Allah sudah disebutkan sejak sebelum segala sesuatu terjadi. Yahweh, Yehova, Allah artinya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Mau yang 12, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Sudah terlampau banyak hal ini. Hanya katakan memberi perhatian pada orang sengsara, orang ini. Aduh kasihan, isakno loh orang itu. Atau bahkan di depan mata dia nggak peduli. Padahal dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara kembali, adakah hidup saudara sekarang ini, rancangan Tuhan itu sudah menjadi tujuan hidupmu? Ini yang penting. Kalau toh katakanlah Yesus akan datang itu masih katakan lama buat saudara dan saya. Tapi yang penting sekarang hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu. Dan berani konsekuen dengan pernyataan kehendakmulah yang jadi. Bukan kehendak saudara dan saya. Mari kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya terlalu percaya, kita pasti percaya bahwa rencana kedatangan Tuhan seperti dalam Kisah Rasul, Tuhan tayangkan Kisah Rasul, ya kita baca mulai ayat pasal pertama ayat 8 sampai 11, bahwa dia akan datang dengan cara yang sama, itu pasti digenapi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Adakah kita hidup sebagai saksi Tuhan? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga ini meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bukan caranya yang kemudian kita pelajari, tetapi adakah saudara dan saya memberikan persiapan? Hidup ini dipersiapkan untuk menyongsong kedatangannya. Paling tidak katakan kalau masih 50 tahun lagi akan datang. Sementara umur kita cuma ada kontrak perpanjangan sampai 5 tahun. Paling tidak kita ini sudah membuktikan kita hidup sebagai orang-orang yang sedang
siap-siap menyongsong kedatangan Tuhan atau menempatkan Yesus di atas segala-galanya dalam hidup dan rumah tangga, pekerjaan dan bisnis, bahkan pelayanan kita. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Saudara, mengapa kita masih berani berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan sendiri problem hidup kita? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh mengharapkan Dia yang hadir dalam hidup kita ini? Terlalu banyak hal yang sudah dilakukan. Sampai-sampai Pak Netanyahu mengatakan begini, kami diperlakukan tidak adil selama ini. Tetapi kami tidak melakukan sesuatu yang tidak adil. Telepon yang saudara pakai, komputer yang saudara pakai dengan semua sistemnya itu adalah bakti kami orang-orang Yahudi untuk teknologi dunia ini. Tepuk tangan waktu itu 5 menit gak mandek-mandek. Karena ketika dia setelah menyatakan apa? Bencana alam terjadi di mana-mana. Rusia, Cina, Amerika Latin. Terakhir dia sebutkan Indonesia, sebutnya Thailand disebut, Filipina disebut. Kami adalah orang pertama yang hadir di tempat itu untuk memberikan pertolongan. Sekalipun kami tidak pernah mengatakan kami datang dari Israel. Ini yang kemudian yang hadir di sidang umum itu memberikan tepuk tangan, nggak berhenti-berhenti sambil berdiri. Tetapi akhirnya yang penting bagi saya bukan soal itu. Tapi akhirnya dia berbicara tentang keadilan. Dan tidak ada negara, tidak ada pemimpin dunia yang sanggup menghadirkan keadilan. Kecuali hanya Mesias. Mari berikan tepuk tangan. Maka sampai kapan saudara merasa pintar menyelesaikan persoalan dagangmu, persoalan bisnismu, persoalan keluargamu, tanpa saudara punya kerinduan untuk menghadirkan Yesus dalam hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang coba perlu untuk kita pakai menjadi bahan refleksi kehidupan kita ke depan. Ya, hanya bagi saudara dan sayalah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang benar-benar kita menjadi orang Kristen yang setia dan yang benar, kita pasti punya kerinduan. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup. Ada saksi di antara peserta ketika saya tahu bahwa itu adalah tanggal di mana dimulainya pemilihan pilkada DKI. Saya ajak itu rombongan berdoa untuk sebuah, bukan sekedar Jokowinya, tapi Tuhan kami punya kerinduan supaya benar-benar pemimpin ke depan. Dan kalau DKI akan dipakai menjadi satu cara Tuhan, pemilihan yang benar-benar datang dari Tuhan, kami percaya kehendak-Mu yang jadi. Dan bukan kami yang memilih, tapi siapapun yang terpilih, maka dialah orang yang tepat untuk Indonesia. Dan peristiwa DKI akan menginspirasi pilkada-pilkada dan pemilu yang akan datang. Dan Tuhan tahu, saya berdoa, di dalam hati saya Tuhan melihat ada kotak-kotak di dalamnya. Karena waktu hari berdoa, saya pakai baju kotak-kotak. Kita rindu saudara yang benar-benar tidak ada motivasi untuk kepentingan diri, nggak ada motivasi untuk kepentingan kelompok. Tapi benar-benar untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk bangsa. Tadi malam saya mengangkat topi buat Pak Foke ketika dia diundang hadir di TV One. Dengan legowo dia menyampaikan selamat kepada Pak Jokowi. Dan siap membantu Jokowi untuk pembangunan DKI. Hari ini Indonesia, saya percaya pemilu yang akan datang pun Tuhan akan tempatkan seorang yang takut akan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Yang benar-benar mau mengandalkan hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Amin. Ya.
Bahkan saya sekali lagi mau menyatakan pada saudara, hanya orang Kristen yang setia, orang Kristen yang benar, yang akan mengatur hidupnya, ya segala masalahnya hanya atas dasar pengharapan bahwa hanya Mesiaslah yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalannya. Amin. Hanya saudara dan saya ini disebut orang yang sejati, yang setia, yang benar, yang menaruh pengharapan supaya dia yang hadir. Bukan sekedar hafal doa Bapa kami, tapi benar-benar datanglah kerajaan-Mu ya Allah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau perlu jangan lagi doanya di bumi, di rumah tanggaku, di bisnisku, kehendak-Mu lah yang jadi. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Adakah kita masih akan terus menganggap bahwa si A bisa menyelesaikan, negara A akan bisa menolong Indonesia, ini dan sebagainya? Adakah kita sampai hari ini masih menaruh pengharapan kepada dunia? Coba dibaca, tayangkan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Adakah masih ada di antara kita yang hadir, merasa kecakapan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, pengalaman kita yang bisa menyelesaikan persoalan? Ada firman Tuhan mengatakan, kalaupun kamu bisa memiliki seisi dunia, tetapi kamu kehilangan nyawa, mau dengan apa kau menggantikan nyawa yang hilang? Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah yang lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah itu lama, dan ialah firman yang telah kamu dengar. Sekarang lompat ayat ke-17-nya. Lompat 17-nya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Perhatikan kata-kata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Inilah mestinya harus dimulainya dalam tujuan hidup, dalam perencanaan hidup saudara, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam karier, dalam pelayanan. Hanya melakukan kehendak Allah, membuktikan bahwa kita adalah orang yang sungguh percaya. Hanya kehadiran Yesus di tengah hidup kita mampu menyelesaikan semua masalah kita. Saudara, ada banyak teman yang mengingatkannya, Pak Sudi, bagaimana sih Pak, persoalan Malang kok sudah 5 tahun gak selesai-selesai. Pak bisa waktu itu mendapat izin untuk nginden gereja terbesar di Asia Tenggara dengan 30 tempat duduk. Pak, di Surabaya bisa menolong banyak gereja, lebih dari 50 gereja, bukan gereja Pak Sudi, tapi gereja orang lain untuk keluarnya izin. Tenaga baru. Ya, itu atas dasar penumpangan tangan atas tubuh seorang wali kota yang waktu itu sedang sakit 9 bulan tidak bisa bangun. Dan keluar izin dan dibangun. Sekalipun Pak tidak bisa sempat nempati. Ngingu gak iso. Lah kok sekarang persoalan Malang nih Pak? Saya katakan hidup ini kan bertambah dewasa, saya bilang. Tuhan tidak lakukan segala sesuatu itu dengan cara-cara yang sama. Sekarang saya 100% hanya menyerahkan persoalan ini hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ingat firman Tuhan ketika soal perizinan di Malang ini, saya diingatkan Tuhan, firman Tuhan dari Ibrani 10. Coba jangan tayangkan apa firman itu berkata. Ayat 35 atau 36 kalau tidak salah itu. Kamu memerlukan ketekunan. Ya, ayat 35 betul. Mulai 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan karena besar upah menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan hanya berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sementara saudara dan saya hidup tidak dalam alur kehendak Allah. Perhatikan benar-benar saudara. Maka untuk itu saya akan maju beberapa poin pernyataan Tuhan.
tentang hadirnya kerajaan Allah. Saudara buka cepat dalam Daniel 2 ayat 44. Daniel 2 ayat 44. Itu semua tentang kerajaan Allah supaya hadir dalam rumah tangga, di tengah bangsa, di tengah masyarakat. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Daniel 2, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Itu adalah ketika kerajaan itu ada, yaitu ketika Raja Sang Mesias itulah yang menjadi Raja di tengah dunia, di tengah kehidupan kita, dalam keluarga kita. Amin. Selama-lamanya akan tetap kekal. Apabila dia yang jadi Raja dalam hidupmu. Demikian juga pernyataan yang ditulis oleh pemazmur. Coba cepat dalam Mazmur 72. Saya akan baca ringkas saja dari Mazmur ini. Untuk saya menunjukkan kepada saudara bahwa ini juga kerinduan daripada pemazmur. Dan nubuatan dari Allah sendiri yang dinyatakannya. Supaya hanya kita menaruh harap kepada Allah atau dia yang menjadi Raja. Saya baca saja beberapa ayat. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Ini berbicara tentang Yesus. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Saya lompat ayat 12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menembus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Ini yang dilakukan oleh Raja kemuliaan itu. Ya, kita rindukan supaya dia yang hadir dalam kehidupan kita. Maka saya simpulkan sekarang yang pertama, kapan dia akan hadir dan apa yang akan dinyatakannya kepada kita? Yang pertama adalah keadilan. Di mana tidak ada keadilan, di sana Raja kemuliaan tidak akan pernah hadir. Tapi di mana ada keadilan, karena dialah Raja keadilan yang sanggup memberikan keadilan kepada segala makhluk. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 6. 1 Korintus 6 ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Orang Kristen cari keadilan pada orang yang tidak percaya. Wow. Ini mendatangkan marah Tuhan. Ya, ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Kita nuntut keadilan. Tapi kita sendiri di mata Tuhan ternyata kita tidak berlaku adil. 9. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Dulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Ketidakadilan gak masuk, gak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tanda-tanda menghadirkan hadirnya kerajaan Allah dalam hidup kita, hidup keluarga, hidup bisnis, keadilan. Yang kedua, buka Yesaya 16 ayat 49. Adakah kepedulian saudara terhadap orang sengsara? Adakah kepedulian saudara terhadap orang-orang miskin?
Dalam Yesaya 16 ayat 49 ini ternyata dicatat di sana. Dosa Sodom bukan hanya karena semata-mata dosa seks homoseksual. Tetapi murka Tuhan datang atas Sodom dan Gomora. Karena mereka tidak peduli kepada orang sengsara dan orang miskin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara. Habis, saudara. Kemarin ditunjukkan itu. Bagaimana daerah Sodom dan Gomora di perjalanan. Gersang, tidak ada sedikit pun tanda kehidupan. Oleh karena hujan belerang yang diturunkan Tuhan atas Sodom dan Gomora. Bukan sekedar karena dosa homoseksual. Tapi karena mereka congkak, sombong, angkuh. Nggak peduli kepada kemiskinan dan sengsara orang. Dari awal berdirinya gereja ini Tuhan nomor 1 katakan dari Yesaya 58. Pegang teguh itu anakku. Sehingga kemudian muncullah filosofinya. Memperhatikan sesama, keselamatan dan kebutuhan. Saya tidak bermaksud bermegah bahwa gereja saudara ini hebat. Tapi saya hanya mau melakukan kehendak Allah Bapa. Berikan tepuk tanganmu. Jangan kaget kalau terus gereja ini akan mengajak saudara ada pasar murah, ada pembagian sembako, makan siang gratis, menolong mereka yang tidak mampu mendapatkan sekolah pendidikannya dengan baik melalui beasiswa, melalui SPP kita bantu sampai dengan hari ini sudah 16 tahun gereja saudara ini memberikan kepedulian dan saya percaya saudara menjadi yang istimewa di mata Tuhan. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Karena hanya melakukan kehendak Allah. Bukan sekedar berdoa kehendakmu lah yang jadi. Sementara Tuhan itu sudah membeberkan, memberikan petunjuk. Harus begini. Tapi kita nggak lakukan. Demikian juga. Sudah 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan ini. Ribuan rupiah saudara yang disebut dengan lumbung 1000. Sudah membantu banyak guru-guru Kristen. Luar biasa. Hukuman atas Sodom bukan karena dosa seksual. Sekali itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Tapi yang paling mendatangkan murka Allah karena mereka tidak peduli kepada orang sengsara. Sementara Yesus, khotbah ini sudah saya sampaikan dari Yesaya 61, roh Tuhan ada padaku. Ia yang telah mengurapi aku dan mengutus aku untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Itu misi utamanya Yesus. Kok sementara saudara dan saya nggak ada yang peduli. Ini yang harus menjadi perhatian kita, saudara yang kasih Tuhan. Ya, supaya kita benar-benar tidak berhadapan dengan hakim itu. Kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Saya ulang baca, ayo kita ulang baca. Ya, ulang baca. Dari Yeskiel tadi. Yeskiel mas. 46. 1, 2, 3. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu. Yang termuda itu. Kecongkaan. Makanan yang berlimpah-limpah. Dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Sementara saudara mungkin makan, hanya oleh karena itu makanan masakan kemarin. Mungkin meja ini sudah jadi sasaran amarah kita. Sementara saudara itu nggak sadar, ada orang-orang di luar rumah saudara. Jangankan makanan kemarin, 3 hari nggak makan. Bahkan mereka mengais di tempat-tempat sampah. Bagaimana hal ini terjadi? Saudara, ini juga merupakan satu peringatan bagi para koruptor. Ya, karena mereka hanya mengenyangkan atau membuat perutnya gendut sendiri. Nggak peduli kesengsaraan orang. Banyak jembatan hancur kemarin di koran itu ditulis di Trenggalek, truk lewat ambles. Patah, hancur. Bagaimana mungkin itu peninggalan zaman Belanda?
Nggak ada renovasi, nggak ada perbaikan. Sementara begitu banyak anggaran APBD yang dikorup. Itu termasuk orang-orang yang akan dimurkai oleh Tuhan. Ke depan ini saudara akan melihat Tuhan tidak akan pernah kompromi dengan apa yang disebut dengan pelanggaran, khususnya yang membuat orang lain sengsara. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan pasti akan menghukum mereka. Mari yang setuju, tepuk tangan. Yang congkak, yang sombong, dan yang seringkali bahkan yang rohani mengatakan, hei aku bisa begini, dengkul modalku rek doa. Tapi nggak keluar sepeser pun dari dompetnya. Hanya bisa mencaci maki. Dan dia kemudian berpaling dan meninggalkan. Doa. Sambil tidak tinggalkan apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, harus ada pos dalam income-mu, penghasilanmu. Jangan diudik-udik itu sudah. Itu storken, itu adalah bagian untuk mereka. Seberapa pendapatan saudara? Istilahnya saudara makan mangga. Masa pelok pun dimakan? Tanam dong pelok itu. Maka akan tumbuh. Dan pelok itu akan menjadi pohon yang tinggi besar. Berbuah-buah lebat. Biarkan pelok itu paling enggak bagi mereka yang enggak bisa beli mangga. Disesepi. Dimut sampai gilap saudara. Lumayan ono legine ya. Mosok sak pelok-peloknya dimakan sendiri. Haleluya. Amin. Ya, keadilan yang kedua, pedulilah kepada orang miskin dan sengsara. Ini harus jadi canangan hidup saudara ke depan. Harus ada pos. Saudara mau nikmati jerih lelah saudara, silakan, menurut saudara itu wajar. Tapi jangan sampai tidak ada pos untuk membantu orang miskin. Jangan, tolong jangan. Saya mengasihi saudara. Saya tidak rela kalau sampai saudara dapat hukuman. Saya harus peringatkan ini. Sisihkan. Amin. Dan yang terakhir, relakan diri saudara untuk mengalami apa yang disebut sakit bersalin. Ya, penderitaan bagi gereja itu saya kira sudah dimulai dari perang dunia lah. Yang dunia pertama. Ya, jangan anggap, oh belum. Jangan. Saudara nanti keteriwal. Saudara nanti kecolongan. Sudah, aniaya Matius 24 sudah terjadi semua tuh. Udah terjadi. Sekarang bagi saudara dan saya pribadi, relakan diri saudara untuk mengalami sakit bersalin. Ya, kalau saudara punya harapan untuk hidup yang lebih baik, saudara pasti rela hari ini mengalami sakit bersalin. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang cerah. Berikan tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan. Karena saya kembali membaca Matius 24 ayat 21 dan 22-nya. Setelah melewati masa sakit bersalin itu, maka ada masa baru yang akan terjadi. Ya, masa baru yang akan terjadi. Ya. Dan saudara, hidup orang benar itu akan mempersingkat kedatangan Tuhan. Saya akan baca ayat 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang beribadah di aula CPM, waktu itu akan dipersingkat. Mari tepuk tangan yang lebih panjang bagi Tuhan. Ya, saya ulangi, tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang sekarang duduk dalam ruangan ini, waktu itu akan dipersingkat. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Mulai hari ini sesuaikan sekarang jadwal kegiatan saudara. Apakah itu rancangan Tuhan? Amin. Jangan hanya cuma berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus di surga tertawa, ngakak.
Ya, saudara minta keadilan, saudara minta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Sementara Tuhan melihat saudara tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Begitu saudara diperlakukan tidak adil, wow. Macane metu. Tapi bagi orang-orang yang melakukan hidup dalam kehendak Allah, diperlakukan tidak adil, puji Tuhan. Lanjutkan Tuhan, lakone menang keri. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan khotbah Bapak Pendeta Dr. M. Sidi Dharma MTH. Sampai jumpa pada seri-seri khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.